Hai guys, di hari Sabtu ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya karena ini ada breakdown yang terjadi daripada pola ini yang tampaknya ini bearish. Kita akan lihat prediksi harga selanjutnya dan ada juga analisa soal biasanya di bulan Mei itu terjadi apa, apakah sell in May itu berlaku untuk sekarang dan ada beberapa informasi lainnya juga ya teman-teman. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Untuk time frame daily-nya, posisi sekarang itu sedang terjadi dump setelah tadi itu sempat ke 29.808. Indikator ini menunjukkan bearish dan kelihatan dari time frame 4 jamnya itu membuat yang namanya pola bear flag ini ya teman-teman, di mana ini dia baru saja melakukan breakdown ya teman-teman dari sini, atau ascending wedge atau apapun itu, tapi yang pasti ini polanya itu sifatnya itu korektif, jadi tidak impulsif, lebih berpihak kepada bear kali ini. Dan kita lihat kalau breakdown ini, penurunan ke bawah ini cukup impulsif sama seperti yang terjadi ada di sini. Jadi kemungkinan dia bisa mengikuti pergerakan seperti ini selanjutnya. Masih berada di dalam pola triangle ini dan support di bagian bawah triangle itu berada di harga 28.200 ya teman-teman. Dan support untuk head and shoulders yang terbentuk di sini itu ada di 26.500 sampai ke 27.400. Di sini bisa menjadi support yang kuat, mungkin akan ada bounce dulu dari situ, tetapi kalau misalnya daerah ini itu gagal menopang harga Bitcoin, maka dia bisa ke 25.200. Di situ ada daerah support yang menurut saya cukup kuat karena ini adalah inverted head and shoulders yang besar dari Bitcoin selama bear market tersebut berlangsung. Jadi itu adalah beberapa harga yang bisa ada kemungkinan untuk bounce. ETH Bitcoin ini dalam posisi menurun juga setelah kemarin itu sempat naik itu sampai ke 0,0676. Hari ini bisa dump dan retest lagi daerah sini, daerah bawah ini. Kalau misalnya breakdown, maka ini akan buruk untuk ETH dan altcoin lainnya. Dari CoinGecko sendiri kita lihat kalau yang naiknya itu tidak terlalu banyak, tetapi rata-rata berada dalam penurunan ya teman-teman. Jadi cukup besar penurunannya itu dikarenakan mengikuti harga Bitcoin juga. Selain itu, ini bertepatan dengan fase bulan full moon, yaitu di tanggal 6 Mei, yaitu sekarang ya teman-teman, di mana biasanya fase bulan ini itu menunjukkan adanya perubahan tren secara mingguan atau 2 mingguan. Jadi pas sekali tiba-tiba ada dump yang terjadi pada hari ini. Bukan hanya itu juga, tetapi Ethereum Foundation itu baru saja mentransfer 15.000 ETH atau 29,7 juta dolar ke Kraken Exchange Amerika. Vitalik juga sama 200 ETH. Kemungkinan mau jual pas di topnya, habis itu kemungkinan bisa terjadi dump. Dan dump itu nampaknya sedang terjadi sekarang ini. Dan kita akan melihat apa yang biasanya terjadi di bulan Mei ya teman-teman, supaya kita bisa ada gambaran di bulan Mei itu bisa terjadi apa saja. Nah, di tahun lalu, di tahun 2022, bulan Mei adalah bulan yang cukup parah, dan itu membuat harga turun terus sampai ke bulan Juni, dan bottom itu di bulan Juni. Ini pas crash-nya Terra Luna. Tanggalnya itu mirip ya teman-teman dengan tanggal sekarang. Ini dari tanggal 4 Mei dan mulai dump itu tanggal 5. Kalau sekarang hari ini adalah tanggal 6. Jadi pas sekali dan berakhir di tanggal 12 baru ada sideways dulu. Nah, dari situ baru dump lagi untuk di bear market ini. Di tahun 2021 ini adalah di puncak-puncaknya ya teman-teman. Jadi harga cukup tinggi, harga Bitcoin itu sempat ke 60.000, kemudian ada China yang melakukan crackdown mining Bitcoin, tidak boleh mining di sana lagi. Itu dimulai di tanggal 9, tanggal 10, dan berakhir itu sampai tanggal 19 Mei di bottomnya di 29 ribuan. Habis itu sideways, dan Juli dia baru mulai naik lagi. Di tahun 2020 ini terjadi juga dump di bulan Mei di pertengahannya. Jadi rata-rata kalau saya lihat itu di pertengahan Mei, dan kita akan menuju ke pertengahan Mei. Ini sudah selesai 1 minggu pertama dan kemungkinan minggu kedua itu adalah akhir daripada dump ini. Di mana ini itu topnya itu di tanggal 7 Mei dan 8 mulai merah sampai ke tanggal 11 Mei.
Baru dari situ naik, kemudian sideways, dan mengumpulkan tenaga, habis itu bisa pump lagi ke atas. Di tahun 2019 ini itu ada juga dam yang terjadi yang cukup dalam ya teman-teman. Ini puncaknya itu di tanggal 16 Mei, dam itu selama 2 hari langsung ke 6.000, dari 8.400 ke 6.000, tapi langsung recovery dari situ. Karena ini dalam posisi bull market, jadi trennya masih ke atas, setiap ada dip pasti akan dibeli, dan masih naik lagi harganya itu sampai ke tanggal 26 Juni 2019. Kalau mau samakan dengan tahun 2019, maka kita mirip yang seperti ini. Menurut saya kita mirip ada di 2019 dan 2020. Di tahun 2018 ini bulan Mei juga merupakan tanggal di mana ini itu mulai turun lagi setelah April itu dia naik lumayan, dan tanggal puncaknya itu di tanggal 5 Mei, hari ini adalah tanggal 6 Mei, jadi dekat dengan tanggal-tanggal itu. Di tahun 2017, di pertengahan bull market, sudah hampir selesai, nanti akhir tahunnya itu selesai ya di bulan Desember sampai awal tahun depan, ada alt season. Nah, ada dam-dam yang terjadi itu di tanggal 11 Mei sampai 13 Mei, kemudian ada di 25 Mei sampai ke tanggal 27 Mei, itu cukup dalam, tapi sebelum-sebelumnya juga ini ada dump seperti ini, dan bahkan lebih parah lagi di bulan Juli, itu cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat yang terbarunya itu, maka benar biasanya itu dimulai di akhir minggu pertama dan minggu kedua itu bakal ada dump, dan mungkin juga di minggu ketiga. Tetapi saya memegang kalau di minggu kedua itu mungkin sudah bisa kelihatan bottom-nya. Ya, jadi ini kita lihat ini cukup kuat sekali time frame hariannya itu, kalau misalnya bisa close dengan seperti ini aja, itu sudah berpihak kepada bear karena ini adalah engulfing candle, lebih panjang daripada candle yang hijau ya. Jadi ini cukup kuat untuk bear-nya, makanya saya buat video sekarang. Dan mungkin ini juga bisa menandakan adanya top di koin PP karena baru saja listing di Binance ya, di mana biasanya setelah listing di Binance itu akan dump terlebih dahulu, dan PP itu sempat ke 420, sekarang di harga 288. Dari analisanya ini di time frame 4 jamnya itu ada semacam bearish divergence yang terbentuk dan dalam posisi downtrend sekarang ini. Mungkin bisa ada naik lagi dulu, mungkin membentuk yang namanya lower high, ya. Jadi ada naik dulu, lower high. Nah, dari situ baru mungkin bisa turun. Dan saya juga melihat adanya influencer luar yang semacam mungkin dalam tanda kutip mau menjebak viewer-viewernya untuk ngelong PP, karena biasanya di sini itu akan terjadi FOMO, listing di Binance, apakah itu tidak membuat orang-orang jadi FOMO? Kalau misalnya teman-teman yakin dengan PP, maka nanti setelah koreksi itu juga pasti akan ada kesempatan untuk membelinya, teman-teman. Jadi, sebenarnya hanya masalah waktu saja, kita harus lebih bersabar untuk hal ini. Dan saya juga akan ada analisa untuk prediksi inflasi di hari Rabu nanti yang mungkin tidak berpihak kepada kita, teman-teman nantikan saja untuk di video selanjutnya, teman-teman. Itu saja untuk video pada hari ini, semoga bermanfaat, teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.